Hai, balik lagi bersama Dik Surya di channel alat konten bagus dan murah. Ya, kali ini gue bawain sebuah alat yang bikin seneng semua single fighter konten kreator yang biasa ngelakuin semua pengambilan videonya sendirian. Alat ini bakal ngebantu banget ya. Tapi disclaimer dulu, buat produk ini khusus buat penggunaan handphone aja. Buat para sepuh pengguna kamera DSLR dan mirrorless, mohon maaf. Bisa sambil ngopi di pojokan situ dulu ya. Oke ya, ini adalah CG P02 Auto Face Tracking. Yuk kita cobain yuk. Tapi sebelum kita unboxing, gue langsung mau kasih tahu harganya aja, karena ini perlu banget gue highlight. Karena menurut gue ini harganya luar biasa aman di kantong banget. Lo semua bisa cek lah sendiri di produk sejenis kayak gini tuh rata-rata harganya lumayan. Kayak brand Brika B Steady Go 2, ini harganya 600 ribuan ya. Jauh banget sama CG P02 ini yang harganya cuma 200 ribuan aja. Penasaran? Yuk kita bongkar. Dari boxnya dulu ya. Nah, buat harga 200 ribuan menurut gua boxnya ini lumayan niat ya. Karena printingnya bagus. Ada embossnya dengan finishing glossy. Wah, cakep ya. Dan ini seneng banget ya. Kayak model-model gua nih yang seneng majang kardus ya. Jadi lebih seneng gitu. Karena ya ini kelihatan cukup oke kalau buat dipajang. Dan informasi produknya juga lengkap ya di boxnya ini ya. Ada 360 derajat. Di sini tertulis bisa berputar, intelligent face tracking ya. Terus ada gesture shoot juga dan bisa ditaruh di tripod nih. Wah, ini nggak perlu pakai aplikasi nih, no up ya. Dan bisa dilipat 180 derajat. Mantap. Oke ya, langsung kita buka aja ya. Nah, kita dapat apa? Yang pertama kita dapat kartu ya, kartu tanda terima kasih ya, dan juga ini sekaligus service card ya. Di sini udah ada nomor telepon dan juga cukup lengkap ya. Ini sosial medianya ya. Ini tips aman ya buat teman-teman yang pilih toko, ini cari yang kayak gini ya. Jadi semisal produknya jelek ya, terus responnya juga jelek, lo tinggal serang sosial medianya aja kayak gini nih. Udah ada di sini. Oke ya, kita pertamanya dapat apa nih? Dapat apa? Oh, dapat kabel ya. Dapat kabel chargeran, udah Type C, dan juga ada buku manual atau buku petunjuk yang berbahasa Chinese ya, Cina Inggris. Ini dibaca ya, jangan sampai nggak dibaca. Terus dapat ini ya. Nah, oke, wow. Nah, ini ya. Terus stand dudukan yang buat bawahnya ini. Nah, ini gue seneng ya. Ini nih, hal kecil gini tuh diperhatiin ya. Sampai tutup baut ya, seperempat ini aja nih ada nih dari bahan karet. Remeh ya, tapi ini nandain bahwa kalau produknya itu serius. Oke, ini bahannya cukup bagus, solid ya. Dan juga bawahnya ini ada karet anti slip ya, jadi nggak licin ya. Mantap. Dan ini dia ya, ini tokoh utamanya ya. Ini adalah CG P02 Auto Face Tracking. Waduh, kita lihat, mantap bos. Kalau lihat dari materialnya full plastik, tapi ya lumayan rapi, nggak ada yang kasar-kasar ya gitu ya. Dan warna hitamnya juga kelihatan glossy, nggak butek gitu ya. Oke ya. Di bagian depannya ini udah ada kamera ya. Nih di sini ya, cukup lumayan kecil, dan juga sayangnya gue nggak ngelihat juga ya spesifikasi detailnya ya, mau di boxnya atau di buku panduannya juga nggak ada spesifikasi kameranya. Tapi ya nggak apa-apa, karena kualitas videonya kan direkam di handphone, bukan di kamera ini ya. Yang penting dia bisa mendeteksi dengan baik, ya udah cukup ya. Dan kamera ini bisa di-adjust ya, secara manual, bisa naik ke atas dan ke bawah. Dan di sini ada logo duduk, jadi kalau posisi duduk kamera bisa disejajarkan. Kalau posisinya berdiri ada logo berdiri, ini bisa dinaikkan ke atas ya. Atau kalian bisa atur aja ya sesuai dengan posisi kalian yang pas gitu. Dan kita udah dapat juga remote Bluetooth-nya. Nah, remote Bluetooth untuk selfie dan untuk buat rekam video. Jadi nggak perlu nunggu orang buat bantuin rekam ya. Benar-benar kita bisa ngelakuin semuanya ini sendirian. Mantap ya. Terus di belakang ini ada phone holder ya, ada phone holder yang phone holdernya ini bisa dilipat ya, dan ini bikin produk ini tetap compact dan gampang dibawa kemana-mana. Karena ada beberapa produk sejenis di pasaran yang tangkai phone holdernya ini tuh nggak bisa dilipat ya, nah kayak gini. Jadi kurang praktis aja. Jadi kalau mau dibawa pergi tuh ya agak kurang oke gitu. Dan tangkai phone holdernya ini bisa dipanjangin ya, bisa ditinggiin lagi. Jadi punya fleksibilitas yang cukup untuk ngatur posisi tinggi yang pas gitu ya. Mantap. Dan phone holdernya ini bisa mode landscape
dan juga mode portrait. Nah, seperti biasa ya. Dan juga ini bisa diputar 360 derajat kayak gini. Jadi kalau pakai handphone, kalau mau pakai kamera belakangnya tinggal diputar aja kayak gini. Nah, jadi nggak ribet ya. Mantap ya. Oke, di samping kanan, di samping kanan ini ada lubang untuk port Type-C ya buat pengisian daya. Dan si JP02 Auto Fast Tracking ini dibekali dengan baterai 1200 mAh. Dari pengetesan putar 360 derajat, dia mampu bertahan 1-2 jam. Dan di charge-nya juga sama ya, 1-2 jam juga. Dan di bagian atasnya ini ada tombol ya, ada 3 tombol, yaitu yang di sebelah kiri untuk gesture control, ini tanda tangan. Terus juga di tengah ada tombol power, dan di bagian kanan ada tombol untuk berputar fitur 360 derajat. Dan ke bagian bawah ini ada lubang untuk baut seperempat untuk si ini ya, pasang stand kakinya ini nih. Nah, bentuknya kayak gini. Dan sebaiknya harap hati-hati ya, kalau menurut gue, karena di bawah ini ada bagian motor penggerak dari produk ini ya. Dan kalau untuk pasangnya, sebaiknya ini motor penggeraknya ini ditahan dulu begini, terus baru dipasang si bagian bawah kakinya ini, diputar sampai dia terkunci, dan jangan sampai motor penggeraknya bergerak ya, jadi dicepit, ditahan gitu. Soalnya gue punya pengalaman, kalau motor penggerak gini bergerak secara manual ya, itu si motornya bakal cepat rusak. So hati-hati biar produknya makin awet gitu ya. Cara pakai produknya sangat gampang, anti ribet ya. Kita nggak perlu konekin ini ke handphone ya, jadi kita nggak perlu pakai aplikasi juga ke HP. Kita tinggal taruh aja HP kita di sini ya, kayak gini, set ya. Nah gini, terus tinggal tekan tombol power di sini, ditahan sampai ada lampu LED berwarna hijau. Nah ini udah aktif, langsung aktif ya. Lihat. Nah ini udah bisa langsung mendeteksi kita. Mantap ya, ke kiri ke kanan lumayan cukup responsif ya, kelihatan tuh, mantap ya, udah oke banget dan cukup smooth juga kalau gue lihat. Oke, dan pertama dinyalain ini tuh secara otomatis fitur gesturnya akan nyala ya, secara otomatis ya. Kita bisa pakai gestur tangan ya, kayak gini. Misalkan untuk stop fitur trackingnya, kita bisa pakai tanda gini. Nah nanti akan berhenti. Nah dia nggak ngikutin dengan ditandain lampu warna merah di LED-nya ya, dia nggak ngikutin kita. Nah, dan kalau mau nyalain lagi pakai gestur tangan begini, lampunya warna hijau udah aktif lagi, dia sudah ngikutin kita lagi. Lihat, keren banget, udah cukup oke ya, mantap ya. Dan kita bisa matiin fitur gesture shoot-nya dengan menekan tombol di sebelah kiri yang tanda bertangan begini, dia akan mati secara otomatis dengan ditandai dengan warna LED, lampunya warna biru ya. Dan terus di sebelah kanan ini ada tombol fitur ya, fitur 360 derajat memutar ya. Nah, ini bisa dipakai buat pengambilan video panorama keliling ya. Jadi lebih smooth kalau buat panorama keliling-keliling, jadi nggak goyang-goyang juga, lebih smooth. Nah, lihat ya, muternya bagus ya. Cukup lumayan oke untuk sebuah alat yang harganya segini ya. Cukup smooth ya, jadi kelihatan bagus ya. Dan buat matiin ini tombol si produknya, kita bisa matiin dengan menekan tombol power di tengah, ditahan ya, ditahan. Nah dia sudah mati. Nah berarti udah mati. Oh ya, satu fitur lagi yang asik ya menurut gua, phone holder ini bisa dilepas nih. Jadi kalau lagi pakai produk ini terus ada yang telepon atau HP mau kita pakai dulu, nggak perlu repot-repot lepas handphonenya dari phone holdernya. Kita tinggal tarik ke atas aja kayak gini. Nah bisa copot. Nah, mantap ya. Jadi enak kalau pasangnya pasang lagi, dan ini bisa dijadiin, ini ada giniannya, bisa dijadiin mode stand holder kayak gini. Karena ada bagian belakangnya ini. Wah, keren. Cukup banget dan cukup sangat multifungsi banget. Oke, kita pindah keluar. Saat ini buat ngetes ini ya, gue pengen ngetes jarak kamera si CG-P02 Auto Fast Tracking ini. Kalau di spesifikasinya dia bisa menjangkau 1-3 meter jaraknya ya. Tapi kita coba sekarang ya, langsung ya. Dan gue juga mau kasih tahu bahwa si JP02 Auto Fast Tracking ini sebenarnya bisa ditaruh di tripod ya. Dan gue bilang cocok banget buat dipadu-padankan dengan si tripod tongsis model kayak gini. Kebetulan gue bawa tripod tongsis dari CG juga, L16. Ini cocok banget, jadi simple kalau lo buat bawa kemana-mana. Nggak perlu ribet-ribet ya. Yuk, kita coba pasang aja langsung dulu ya. Oke, sudah terpasang ya si CG P02 Auto Fast Tracking dengan CG L16 tripod tongsis ya. Nah, ini akan gue taruh di sebelah sini.
kita akan mendeteksi ya, kira-kira bisa nggak sih dia sampai jangkauan 3 meter. Kita nyalain dulu ya, kita nyalain dulu si CG-P02 auto fast tracking udah nyala. Saat ini gua akan langsung ukur ya, ini untuk langsung di jarak 1 meter ya. Saat ini gue di jarak 1 meter nih. Nah, kita lihat, kita tes, dan dia sangat-sangat masih banget bisa mendeteksi ya, pastinya ya. Lihat, masih belok-belok kanan, belok kiri. Ya, masih oke. Kita coba mundur lagi di 2 meter ya. Ini di 2 meter. Di 2 meter kita lihat. Masih oke banget, masih sangat oke banget ya. Masih oke sekali. Masih terdeteksi. Kita coba lagi di 3 meter. Oke. Ini di 3 meter ya. Nah, masih oke. Dia masih sangat responsif ya. Masih sangat responsif ngedeteknya. Tapi gue mau coba sampai lebih ya. Kita coba di 4 meter. Apakah masih bisa? Ya, di 4 meter ternyata dia udah hilang ya. Ternyata bener ya. Kemampuannya cuma di 1-3 meter aja. Jadi kalau udah lebih dari 3 meter, dia udah nggak bisa ngedeteksi lagi. Jadi menurut gue ini sesuai dengan spesifikasinya. Gitu ya. Oke banget ya. Kita lanjut lagi ke studio. Jadi menurut gua CG-P02 Auto Fast Tracking ini adalah alat yang bisa kita pertimbangkan ya buat para content creator yang biasa ngelakuin semuanya sendirian ya, terutama buat para siapa? Para travel pro juga yang biasa jalan sendirian, dan alat ini bakal bikin footage video jadi lebih dinamis ya. Apalagi ini bisa pakai tripod ya, bisa pasang di tripod di sini ya. Dan bentuknya juga compact, enak banget, bisa dibawa-bawa kemana-mana ya. Jadi sangat-sangat travel friendly banget. Dan produk ini juga cocok buat siapa? Buat para kreator live streaming ya, yang bakal bikin live streamingnya itu jadi nggak monoton. Apalagi kalau live shopping tuh, kan pasti banyak pergerakan tuh ya, kayak misalkan peragain produk ya kan. Dan alat ini bakal ngebantu tampilan jadi lebih bergerak ya, jadi lebih dinamis tanpa membebani kinerja handphone, karena ini berjalan tanpa aplikasi yang connect ke handphone. Pokoknya semua konten kreator yang pengen footage videonya jauh lebih dinamis ya, bergerak ya, tanpa harus bayar orang sebagai kameramen, nah bisa pakai ini aja ya. Tapi yang harus lu perhatiin adalah produk ini belum terlalu baik ya untuk pergerakan yang terlalu cepat ya. Misalkan kalau kayak lari gitu ya, ya dia bakal ketinggalan sih ya, dan nggak terlalu smooth pergerakannya. Dan ini masih satu axis gimbal ya, jadi cuma bisa panning kanan, panning kiri ya, belum bisa tilt atas dan tilt bawah ya. Tapi buat gue pribadi ini udah oke dan cukup banget ya. Lagian biasanya paling banyak pergerakan itu ke kanan ke kiri ya. Kalau ke atas ke bawah itu mau kemana kira-kira? Mau terbang apa lo mau masuk tanah? Dan ngelihat harganya ya yang 200 ribuan, wah ini udah melebihi ekspektasi sih gitu ya. Cukup senang bisa dapat produk kayak gini dengan harga yang aman banget ya, mantep. Kalau lo tertarik, ya udah gue sediain link di pembelian di kolom deskripsi ya. Nah oke, segitu aja review kita kali ini. Tolong kasih like, komen, dan subscribe buat dapetin update video review selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.